Sebagai seorang perempuan, pernah nggak sih ngerasa kayak selalu dituntut buat menjaga moral semua orang? Cara berpakaiannya dinilai, cara bicaranya dinilai, bahkan satu kesalahan di masyarakat, tapi perempuan diminta menjaga semuanya. Seolah moral dunia itu ada di pundak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal bahas buku dengan judul Muslimah Bukan Agen Moral, karya Maria Fauzi. Buku yang lahir dari kegelisahan sang penulis yang secara tidak langsung mengajak pembaca untuk bertanya, kenapa ya perempuan itu selalu dijadikan penjaga moral buat semua orang? Buku ini merupakan kumpulan esai reflektif sosial keagamaan. Topiknya dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, tentang standar kesolehan, budaya menyalahkan perempuan, dan tekanan sosial terhadap muslimah di masyarakat modern. Yang membuat buku ini lebih spesial bukan sekedar argumennya saja, tapi keberanian penulis dalam menyuarakan hal yang sering dipendam banyak perempuan. Buku ini mempunyai 3 bab, yaitu bab 1 kesalehan di ruang digital, bab 2 kesolehan dan perempuan, bab 3 kesolehan dan luasnya wawasan. Bab 1 tentang kesolehan di ruang digital. Dulu menjadi muslim itu sebagaimana yang ada dalam kehidupan beragama sehari-hari di keluarga dan mayoritas tetangga. Misalnya pergi pengajian naik mobil pick-up puntung yang diisi oleh jamaah ibu-ibu lengkap dengan segala macam cemilan dan es teh plastik di tangannya. Jika diadakan di luar kampung, acara pengajian biasanya sekalian menjadi ajang piknik. Persiapannya bahkan sampai beberapa bulan sebelumnya. Pengajian yang biasanya diisi oleh kiai kampung menjadi ruang spesial, tempat bertemunya ekspresi religiositas dan kegembiraan para jemaah. Hari ini, melalui platform digital, individu dapat dengan mudah mengakses sumber daya agama seperti teks keagamaan, kajian, dan khutbah. Kehadiran ruang digital ini tentu turut membantu memperluas wawasan keagamaan dan memungkinkan individu untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan agamanya. Melalui media sosial, forum diskusi, platform khusus, siapapun dapat terhubung dengan sesama umat beragama di seluruh dunia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan mendiskusikan isu-isu keagamaan. Parahnya, ruang digital juga membuka kemungkinan bagi siapapun untuk menyebarkan dan menjadi sumber informasi keagamaan tanpa memerlukan validasi atau pengawasan dari lembaga otoritas keagamaan. Belakangan ini kita menyaksikan meningkatnya religiositas masyarakat tak hanya dalam kehidupan nyata sehari-hari, tapi juga di dunia maya. Islam menjadi bagian penting dalam menjawab kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis menjadi rujukan populer dalam merespon hal-hal baru. Tak heran jika seseorang kerap dianggap mendalami ilmu agama setelah mengunggah beberapa cuitan yang bersifat religius. Jalan pintas seperti ini menambah aktor-aktor baru dalam wacana keagamaan. Publik tak lagi peduli dengan latar belakang keilmuan seseorang. Asal viral, banyak followers, dan menyajikan konten religius, bisa dipastikan seseorang tersebut akan mudah jadi selebgram dakwah. Kemunculan influencer dakwah muda tak lagi dapat dibendung. Mereka menjadi aktor baru dalam membentuk wacana keagamaan bagi muslim milenial dan Gen Z. Dalam konteks Indonesia, mikroselebritas ini memiliki peran penting dalam perkembangan gaya hidup secara wacana Islam di ruang publik Indonesia. Saat sedang berdiri di sebuah eskalator, sang penulis melihat sepasang suami istri muda dan kebetulan mbaknya memakai cadar. Mereka sedang bermesraan layaknya adegan romantis drama Korea. Seakan tak peduli akan keberadaan puluhan orang lain yang sedang berpapasan atau ketiban apes jalan di belakang mereka. Dan penulis merasa lagi apes waktu itu. Ia berada tepat di belakang pasangan muda ini, bahkan dengan tujuan yang sama naik ke lantai 3.
Perubahan itu banyak dimunculkan oleh mikroselebritas atau selebgram-selebgram muslimah yang ramai diikuti oleh sebagian generasi milenial dalam mengekspresikan cara beragama mereka. Padahal, menikah muda tidak selalu bisa dinarasikan sebagai solusi satu-satunya dalam menghindari zina. Memang, tingkat kedewasaan seseorang tak bisa serta-merta dilihat dari umur. Namun, mayoritas kasus pernikahan dini pada usia muda yang kandas di tengah jalan hanya membuat daftar korban, khususnya kaum perempuan, semakin bertambah. Bagaimanapun, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di balik feed pasangan romantis dan syar'i yang kita lihat di feed Instagram, kan? Kemudian suatu ketika di dinding akun Facebook teman penulis, mendadak ada banyak sekali postingan terkait ajakan berhijrah. Hijab dalam pengertian teman penulis ini harus yang lebar dan besar agar menjadi muslimah yang kafah alias nggak setengah-setengah. Di lain kesempatan, penulis juga mengobrol dengan ibu muslimah yang kebetulan tidak memakai hijab. Saat melihat caption foto, kasihan wanita yang keluar rumah tanpa pakai hijab, dosanya terus mengalir selama dia di luar rumah. Caption itu disertai rujukan utama pemakaian hijab, yaitu Surat Al-Ahzab ayat 59. Lalu ia menjawab bahwa ia sebenarnya tidak begitu paham tentang hal itu. Ia hanya paham satu hal, bahwa kebaikan itu ada banyak. Selesai melakukan pembicaraan itu, keduanya berpapasan dengan ibu parubaya yang kerepotan naik sepeda. Ia menggendong balita dengan hijab pendek dan sederhana. Penulis tidak menghakimi siapapun berdasarkan dalil dan hukum berhijab, tetapi tentang bagaimana kesolehan diri perempuan dipahami selaras dengan realitas sosial masyarakat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lalu untuk siapa sebenarnya dalil-dalil tersebut ditujukan? Apakah hanya untuk perempuan urban, perempuan muslimah kelas menengah, yang sanggup membeli puluhan atribut dan simbol-simbol keagamaan lainnya tanpa berpikir keras tentang bagaimana mereka makan esok? Apakah konsep beragama secara kafah yang dipahami komunitas hijabers, niqab squad, ibu-ibu sosialita dan syar'i akan sama dengan pemahaman kafah bagi ibu yang bersepeda sambil menggendong balitanya tadi? Upaya penyeragaman masyarakat hanya akan menghasilkan agama yang gagal dimaknai secara menyeluruh, karena selain mempunyai dimensi ke atas, agama juga mempunyai dimensi ke bawah, yaitu faktor sosial dan ekonomi. Artinya, ketika agama tak mampu diterjemahkan dalam bahasa kemanusiaan sehari-hari, perannya akan berhenti sebagai simbol semata. Bab 2. Tentang kesolehan dan perempuan. Pada bab ini, penulis menceritakan beberapa nama perempuan yang mempunyai peran penting di masanya. Di antaranya, Fatimah Al-Nisapur, Al-Fadl, Esmat Al-Doweh, Anis Al-Doweh, Robi'ah Al-Adawiyah, dan Maryam binti Imron. Kisah-kisah ini menjadi refleksi bahwa perempuan sebenarnya juga mampu memiliki ruang dan kesempatan yang sama di dalam maupun di luar ruangan. Selain itu, penulis juga menceritakan seorang ibu sebagai pelaku bom bunuh diri di Surabaya yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2018 silam. Penulis yakin tak ada satu ibu pun di dunia yang dengan sadar tega mencelakai dan membunuh anak-anaknya sendiri. Pasti ada peran dan unsur doktrinasi dari pihak luar yang lebih besar dan kuat. Peran perempuan menjadi cukup relevan dan signifikan dalam menangkal penyebaran ajaran dan aksi terorisme sedini mungkin, paling tidak dari ruang-ruang privat, yaitu rumah. Tanggung jawab keluarga salah satunya ada di tangan ibu, tentu saja jika mereka punya kuasa atas dirinya sendiri. Bab 3. Kesolehan dan luasnya wawasan. Pada bab ini,
penulis menceritakan kehadiran Pak Kiai Kulhuwaile yang sangat digemari masyarakat sekitarnya. Pengajian kampung yang bermodal tikar sama es teh plastik plus gorengan. Parkiran mobil yang hanya diisi rombongan kiai dan tamu undangan. Selebihnya puluhan motor, sepeda, odong-odong, kol lawas, pengangkut jamaah, dan juga truk biar bisa memuat orang satu RT. Setiap kali kiai yang lucu itu datang ke kampung, jamaahnya pasti meluber. Kiai Kulhuwaile itu sendiri sudah terkenal di kalangan masyarakat Pantura. Bukan hanya karena gaya ceramahnya yang cocok dengan masyarakat kampung. Kiai ini ilmu agamanya ngelotok, hafal Al-Quran dan hadis. Beliau gak pernah galak dalam ceramahnya. Tidak ada teriakan takbir bernada mengancam kayak mau pergi perang. Makanya jamaah di kampung tidak hanya rajin belajar agama, tapi mampu beragama dengan santun dan santuy. Mereka gak norak, gak kagetan. Apa penyebabnya? Yaitu tadi, karena kiainya hobi ngelawak, jamaahnya jadi hobi ngaji sambil ngakak. Sebaliknya, masyarakat urban cenderung haus akan makna di balik hiruk-pikuknya modernitas, gaya hidup juga materi. Mereka akan berbondong-bondong mencari pelarian khususnya perihal spiritualitas dan religiusitas. Masuklah ekspresi-ekspresi ini ke ranah politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Maka tak heran muncullah drama ramah temeh seperti apakah panci dan wajan yang dijual di toko-toko memakai label halal MUI atau tidak. Sementara di kampung hidup bisa sangat santai dan bersahaja. Mereka ini hidupnya tidak pernah berisik, adem ayem, karena sudah terbiasa ngaji sambil cangkrukan, ngopi, ngerokok, dan tak lupa sambil guyon. Ini sekali lagi adalah kunci. Perihal panci berlabel halal, kaget gak sih? Pastinya kaget ya. Kalau panci diberi label halal, berarti ada seseorang di luar sana yang makan panci dong. Tahun setelahnya, penulis menyempatkan hadir di pameran muslim terbesar di Yogyakarta. Beliau kembali takjub karena ada stand wine halal pertama di dunia. Kira-kira fenomena apa lagi ya? Kok sampai mengislamisasi wine? Sekarang sudah berselang 4 tahun, fenomena halal wine semakin menjadi. Bukan hanya wine ala barat, tapi soju dari Korea pun banyak dijual. Tentunya ada label halalnya. Jika diurut, sebenarnya awal mula diskursus halal life ini populer di beberapa negara barat untuk merespon permintaan pasar muslim yang meningkat dengan jumlah produk halal yang terbatas. Disinilah kemudian beberapa industri makanan raksasa seperti Danone, Unilever, dan lain-lainnya ikut andil dalam menyediakan produk-produk yang diminati. Tak hanya untuk konsumen muslim, tapi juga beberapa komunitas lain seperti Yahudi yang juga punya standar khusus dalam mengkonsumsi makanan, daging misalnya. Akhirnya, konsep tentang kosmetik halal yang aman, bersih, higienis, dan ramah lingkungan menjadi simbol produk yang sangat digemari oleh masyarakat global. Meski latar belakang agamanya berbeda. Uni Emirat Arab bisa dikatakan sebagai salah satu negara pertama dalam memproduksi kosmetik halal. Artinya, label halal tidak hanya terkait dengan ekspresi kesolehan dalam beragama, tapi juga beriringan dengan isu global, yaitu environmental awareness. Namun, tentu saja peluang cuan di balik label halal memang menjanjikan. Kenapa ya? Belakangan semakin banyak produk yang membubuhkan label syar'i dan halal dan menggunakan diksi serta narasi kesolehan supaya barang jualannya semakin laku dan berkembang di masyarakat. Dalam kesimpulannya, label halal dan fenomena muslim urban merupakan dua aspek yang saling terkait. Jadi sebenarnya
tidak melulu tentang faktor religius, tapi juga tentang seni merayakan kelas. Buku ini bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk laki-laki, orang tua, tokoh masyarakat, bahkan siapa saja yang hidup di komunitas sosial religius. Karena buku ini sebenarnya berbicara tentang keadilan, tentang bagaimana standar moral dibangun, dan tentang bagaimana masyarakat sering tanpa sadar memberi beban tidak seimbang. Buku ini meninggalkan satu pesan yang sangat sederhana, bahwa perempuan boleh menjadi soleh, boleh menjaga nilai, boleh menjadi teladan, tapi perempuan bukan polisi atau agen moral masyarakat, karena setiap manusia mempunyai tanggung jawab masing-masing atas dirinya sendiri. Menurut kamu, masyarakat masih sering gak sih membebani perempuan secara moral? Sampai jumpa di buku selanjutnya.